Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer. Singa, sang raja hutan, lebih sering berjalan sendiri, tetapi kawanan domba selalu bergerombol. Yang diperhitungkan bukan jumlah teman di sekeliling, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang di sekitarmu. Perbanyaklah bersyukur. Alhamdulillah, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Terus ucap alhamdulillah, 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 sampai engkau tak mampu lagi mengucapkannya. M. Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididongtian, salam kebajikan. Bapak Ibu, tempat ini adalah situs Giri Kedaton yang terletak di Jalan Sunan Giri 13, Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dari situs Giri Kedaton inilah punden atau danyang, orang yang sangat berjasa besar terhadap desa Ambeng-Ambeng Watangrejo berasal. Beliau ini adalah Mbah Nyai Ambeng, seorang wanita cantik jelita, seorang koki atau juru masaknya Sunan Giri saat beliau di Kerajaan Giri Kedaton. Dan sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau, saya menciptakan baju khas lokal berkarakter bandeng melengkung ke atas dengan bumbu kuning, dan peragaannya pun saya ambilkan sengaja di lokasi ini untuk mengingat kita semua dari mana beliau berasal. Iya, di lokasi Giri Kedaton inilah tempatnya Mbah Nyai Ambeng berasal. Busana tradisional juga pakaian adat atau busana daerah atau busana desa, atau kita menyebutnya baju khas lokal atau kita sebut lagi sebagai pakaian tradisional, adalah busana yang mengekspresikan identitas. Di sini saya membuat karya yang saya kaitkan dengan wilayah geografis desa Ambeng-Ambeng Watangrejo atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat Mbah Nyai Ambeng ini menunjukkan status sosial, karakter dari Mbah Nyai Ambeng, penghasilan warga setempat, dan juga potensi desa yang dimiliki oleh desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, dan juga mengidentifikasikan agama dari Mbah Nyai Ambeng. Pakaian daerah khas Gresik itu sendiri bernama kurosi. Pakaian kurosi ini berasal dari Gujarat, dan memang dalam sejarah agama Islam yang berkembang di Gresik adalah berasal dari pendakwah yang salah satunya adalah dari Gujarat. Busana Mbah Nyai Ambeng yang saya buat ini adalah untuk mewakili budaya atau identitas Mbah Nyai Ambeng. Sekilas bentuknya memang sama dengan pakaian atau kurosinya orang Gresik, tetapi ada perbedaan antara pakaian khas Gresik pada umumnya dengan baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng, di mana perbedaan itu ada pada kurosinya yang bergambar bandeng melengkung ke atas dengan bumbu warna kuning, serta tepi kurosinya diberikan hiasan bunga non estetik. Warna kurosinya juga harus merah marun, bunga dan karakter bandengnya juga harus berwarna kuning kunyit. Begitu pula dengan kerudung dan kebayanya juga berwarna kuning kunyit. Untuk bawahan berwarna merah marun batik dikombinasikan dengan warna kuning kunir atau kuning kunyit.
Sandal atau sepatu kita bisa memakai strap atau sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilat, atau bisa kita juga menggunakan dari bahan bluedroo dan berwarna hitam. Kostum seperti ini untuk acara festival tradisional atau sebagai pakaian formal untuk upacara-upacara adat atau disesuaikan. Sebagai menantu dari Mbah Nyai Ambeng atau sebagai ibu dari warga desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, tentu saya merasa bangga sekali dapat menciptakan baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng. Terlepas dari itu semua, suka ataupun tidak suka, diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang seperti itu. Baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng berhubungan dengan tradisi budaya, warisan, dan menggambarkan identitas kebanggaan atau jati diri warga desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng ini bukanlah baju biasa, tetapi baju berkarakter dengan simbol bandeng bumbu kuning melengkung ke atas yang menjadi makanan khas warga desa Ambeng-Ambeng Watangrejo yang memiliki keindahan non estetik dan arti penuh makna. Baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng ini menggambarkan karakter putra desa yang setiap tahapan dalam daur hidup manusia serta kedekatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mbah Nyai Ambeng adalah Sri Kandi, tokoh aktualitas perempuan di posisi terhormat dengan sifat kepemimpinannya, semangat juang tinggi, tegas, loyal, disiplin, tanggung jawab, dan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Mbah Nyai Ambeng mengajarkan kita untuk mandiri tetapi menghargai, yang diawali dengan belajar untuk tampil cantik mempesona sebagai perempuan serta mampu tampil menjadi yang terbaik di bidangnya. Fashion atau baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng ini mengajarkan tentang kesederhanaan, keanggunan, kelembutan, dan keteguhan perempuan desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Dilengkapi dengan jerit warna merah marun, berarti ojo gampang seri ati dan harus tampil percaya diri. Kalau warnanya tidak kuning kunyit atau merah marun dengan kurosi berkarakter bandeng berwarna kuning kunyit melengkung ke atas, itu bukan baju khas lokal Mbah Nyai Ambeng. Karena kurasi yang melengkapi fashion Mbah Nyai Ambeng dengan bandeng bumbu kuning melengkung ke atas sebagai simbol agar kita sebagai warga desa Ambeng-Ambeng Watangrejo bekerja keras, penuh harapan agar kemakmuran dan rezeki halal dapat diwujudkan dan berusaha untuk menghindarkan diri dari bebannya orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 terkait dengan berpakaian. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Bapak Ibu, bicara tentang berpakaian berarti bicara pula tentang kesopanan dan etika. Kita warga negara Indonesia, budaya ketimuran kita yang syarat makna kesopanan dan etika. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim-muslimah. Di dalam agama Islam, ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. Tetapi di sini saya hanya menyampaikan firman Allah dan hadis Nabi yang bunyinya terkait dengan cara berpakaian.
Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dewasa, dan cara menyikapi terjemahan Al-Quran dan hadis dalam konteks pelaksanaan cara berpakaian tentu sesuai dengan pribadi masing-masing. Kita jangan mengkritik berlebihan dengan mengklaim atau menghakimi si A pakaiannya bla 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 dan seterusnya, karena semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Hidayah hanya milik Allah, dan hanya Allah jualah yang maha mengendaki siapa yang diberikannya hidayah. Cukuplah kita berhati-hati dengan diri sendiri. Berdoalah ketika memakai pakaian, karena ini adalah salah satu doa penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim-muslimah. Karena dengan berdoa berarti kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berupa pakaian, dan pakaian entah itu bekas ataupun baru yang kita gunakan. Mengenakan pakaian sambil membaca doa ini tentu menciptakan atmosfer spiritual yang lebih mendalam. Setiap gerakan saat berpakaian menjadi momen introspeksi diri, di mana seorang muslim secara sadar mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Doa ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi merupakan ungkapan rasa terima kasih yang tulus dan penuh kesadaran akan karunia Allah. Maka bisa dipahami, berdoa memakai pakaian adalah sebuah kebiasaan harian, melainkan juga sebagai perwujudan dari kesadaran spiritual yang mendalam. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.